Musim 2026 dibuka dengan sesuatu yang terasa janggal. Bukan dominasi merah dari Borgo Panigale, bukan parade kemenangan tanpa perlawanan, bukan pula Ducati yang dengan mudah mengontrol jalannya balapan dari lap pertama hingga finish. Tapi justru sebuah tanda tanya besar. Ducati, tim yang dalam beberapa tahun terakhir begitu superior, tiba-tiba terlihat berbeda. Masih cepat tapi tidak lagi tak tersentuh. Masih kompetitif, tapi tidak lagi menjadi standar mutlak di grid. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ducati terlihat rapuh. Di beberapa seri awal, mereka bukan lagi patokan, bukan lagi tim yang otomatis dijagokan. Bahkan dalam momen tertentu, mereka justru terlihat kesulitan menghadapi situasi yang sebelumnya bisa mereka kuasai dengan mudah. Dan seperti biasa, ketika sebuah dominasi mulai retak, publik tidak butuh waktu lama untuk mencari penyebab. Satu nama langsung muncul ke permukaan, satu sosok langsung dijadikan pusat perhatian, yakni Marc Marquez. Narasi pun mulai terbentuk. Sejak Marquez datang, Ducati jadi berantakan. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, mudah dipercaya dan cepat menyebar. Terlebih karena datangnya dari ekspektasi besar. Ketika seorang juara dunia bergabung dengan tim paling dominan, hasilnya seharusnya sempurna. Tapi realitanya tidak selalu seperti itu. Karena di balik penurunan performa yang terlihat di lintasan, ada lapisan masalah yang jauh lebih kompleks. Masalah yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu nama. Masalah yang bahkan mungkin sudah ada sebelum banyak orang menyadarinya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar siapa yang salah, tapi lebih dalam dari itu. Apakah benar Ducati melempem karena Marquez? Atau justru kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar? Sebuah tim dominan yang mulai kehilangan keseimbangannya. Salah satu fakta paling penting datang dari internal Ducati sendiri. Davide Tardozzi secara tegas menyatakan bahwa masalah yang dialami oleh Francesco Bagnaia dan rider Ducati lain bukan berasal dari mesin. Pernyataan ini langsung mematahkan asumsi bahwa Ducati kehilangan kekuatan utamanya. Artinya, Desmosedici masih memiliki tenaga, kecepatan, dan top speed yang kompetitif. Namun dalam MotoGP modern, kecepatan saja tidaklah cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kecepatan tersebut bisa dikontrol sepanjang balapan. Disinilah masalah Ducati mulai terlihat. Gigi Dalinya mengakui bahwa tim menghadapi kesulitan dalam menentukan setup yang tepat, sekaligus menghadapi ketidakpastian besar dalam manajemen ban. Ia bahkan menyebut bahwa Ducati harus bekerja lebih keras dibanding musim-musim sebelumnya hanya untuk tetap kompetitif. Ketika sebuah tim sekelas Ducati mulai berbicara tentang kesulitan setup, itu bukan masalah kecil. Itu adalah sinyal bahwa fondasi performa mereka sedang goyah. Jika melihat performa di lintasan, pola yang muncul cukup jelas. Ducati sering tampil kuat di awal balapan, tetapi perlahan kehilangan performa di lap-lap akhir. Pola ini mengarah pada satu masalah utama, yakni degradasi ban. Francesco Bagnaia sendiri mengakui bahwa ia kesulitan menjaga ritme karena ban kehilangan grip lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika grip mulai hilang, efeknya langsung terasa ke seluruh aspek performa motor. Masalah grip ini kemudian berlanjut ke handling. Bagnaia juga menyebut bahwa ia belum menemukan feeling yang tepat, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Padahal, dua aspek ini adalah kekuatan utamanya selama menjadi juara dunia. Ketika feeling terhadap motor hilang, pembalap tidak hanya kehilangan kecepatan, tetapi juga kepercayaan diri. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan insting, sehingga setiap manuver menjadi lebih hati-hati dan kurang agresif. Dalam situasi seperti ini, aerodinamika Ducati yang dikenal agresif justru menjadi pedang bermata dua. Desain areo yang kompleks membuat motor sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam setup. Ketika setup tidak lagi sempurna, efek aerodinamika justru memperburuk degradasi ban, mengurangi grip, dan membuat motor semakin sulit dikendalikan.
Semua ini akhirnya membentuk satu rantai masalah yang saling terhubung. Setup yang tidak optimal menyebabkan grip tidak stabil. Grip yang tidak stabil mempercepat degradasi ban. Dan ban yang menurun membuat handling semakin sulit. Pada akhirnya, performa Ducati tidak benar-benar hilang, tetapi tidak bisa dipertahankan secara konsisten sepanjang balapan. Lalu di mana posisi Marc Marquez dalam situasi ini? Apakah benar ia menjadi penyebab utama menurunnya performa Ducati? Jika melihat perjalanan dalam 2 musim terakhir, tudingan tersebut justru tidak memiliki dasar yang kuat. Marquez bukan pembalap yang baru datang dan masih beradaptasi. Ia sudah membuktikan diri bersama Ducati sejak 2024. Bahkan, mencapai puncaknya dengan meraih gelar juara dunia pada 2025. Artinya, ia bukan hanya memahami karakter Desmosedici, tetapi juga mampu memaksimalkannya hingga level tertinggi. Namun yang terjadi di awal musim 2026 justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Marquez tetap cepat, tetapi tidak lagi dominan seperti sebelumnya. Ia masih mampu bersaing di beberapa momen, tetapi kesulitan menjaga konsistensi sepanjang balapan. Ini menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang berubah, bukan pada pembalapnya tetapi pada motornya. Sejumlah pernyataan dari internal tim, termasuk dari Gigi Dalinya, mengarah pada kesulitan dalam menemukan setup ideal, serta masalah dalam manajemen ban. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh satu pembalap, tetapi seluruh line-up Ducati. Dengan kata lain, apa yang dirasakan oleh Francesco Bagnaia juga dirasakan oleh Marc Marquez, hanya dengan gaya berkendara yang berbeda. Ketika ban mulai kehilangan grip dan motor tidak memberikan feedback yang konsisten, bahkan pembalap sekelas Marquez pun tidak bisa mempertahankan performa maksimalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ducati 2026 bukan lagi motor yang mudah dimaksimalkan seperti sebelumnya. Jika di era dominasi mereka satu motor bisa cocok untuk berbagai gaya balap, kini justru sebaliknya. Motor menjadi lebih sensitif, lebih sulit dipahami, dan lebih menuntut setup yang sangat presisi. Dalam konteks ini, menyalahkan Marquez menjadi terlalu sederhana. Ia bukan penyebab dari masalah tersebut, melainkan bagian dari pembalap yang ikut terdampak oleh perubahan karakter Desmosedici. Jika semua fakta dan pernyataan digabungkan, satu kesimpulan menjadi sangat jelas. Ducati di MotoGP 2026 bukanlah tim yang kehilangan kecepatan, melainkan tim yang kehilangan keseimbangan. Masalah utama mereka bukan terletak pada satu komponen, melainkan pada bagaimana seluruh elemen motor tidak lagi bekerja secara harmonis. Setup yang belum optimal memicu masalah pada ban, grip, dan handling, yang pada akhirnya membuat performa mereka tidak konsisten. Dalam konteks seperti ini, bahkan motor terbaik sekalipun bisa terlihat biasa saja. Dan itulah yang sedang dialami Ducati saat ini. Jadi, apakah Ducati melempem karena Marc Marquez? Jawabannya jelas tidak. Masalah mereka jauh lebih kompleks dari sekedar satu nama besar di dalam tim. Yang sebenarnya terjadi adalah Ducati sedang berada di fase yang jarang mereka alami dalam beberapa tahun terakhir, yaitu fase di mana mereka tidak lagi sempurna dan harus kembali mencari cara untuk menjadi yang terbaik.